5 tahun terakhir ini untuk UNESA kami selalu berada di 3 teratas peminat animo masyarakat untuk di psikologi. Kami mengirimkan 6 orang mahasiswa kami dalam program pertukaran mahasiswa ke Malaysia. Lalu yang paling penting kami memiliki 3 smart class. Menjadi fakultas pertama, tapi kami bisa meloloskan mahasiswa kami di PIMNAS. KC Radio, your easy listening station. Halo KC People, kembali lagi dengan saya Salsa Claudia dalam program Bincang UNESA. Kali ini kita akan bertanya-tanya atau berbincang-bincang melalui pimpinan-pimpinan dari Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Nah, saat ini telah hadir di sebelah saya Bapak Ibu, ada yang dimulai dari yang pertama, sebelah kiri saya ada Dekan Fakultas Psikologi Ibu Dr. Diana Rahmasari SPSI MSI Psikolog. Lalu yang kedua ada Bu Wakil Dekan 1 Ibu Siti Ina Safira SPSI MSCP. Dan yang terakhir atau yang di ujung kiri ada Bapak Wakil Dekan 2 Bapak Oni Fransinata Anggara SPSI MPSI Psikolog. Selamat datang Bapak Ibu di studio kami. Pasti sibuk sekali ya Bu jadwal sebelum kemarin ini tadi. Wah, luar biasa. Sibuk darat, laut, dan udara. Tapi terima kasih telah menyempatkan hadir ya Bapak Ibu, walaupun agendanya yang pasti cukup padat. Nah, ini KC People pasti sudah kepo-kepo mengenai Fakultas Psikologi yang ada di UNESA itu bagaimana sih? Mungkin bisa dimulai dari Bu Dekan. Kira-kira apa sih Bu khas dari Fakultas Psikologi yang ada di UNESA ini? Ya, kalau ditanya khas ini kan sebenarnya kami tentunya mendukung kekhasan dari universitas ya. Yeah. Jadi kami ini baru hari Sabtu yang kemarin kami melaunching Center Quality of Life. Ya, di situ kami ada yang secara khusus memang kami sejalan dengan universitas ya. Jadi ada psikologi olahraga. Jadi kami bikin sport mind gitu ya. Nanti mungkin bisa ditambahkan Bu Widi dan Pak Widi, juga ada tentang layanan disabilitas. Jadi kekuatan kami psikologi sama secara umum, fakultas psikologi sama, cuman yang kekuatan kami itu yang mendukung branding dari universitas. Jadi kami ada mata kuliah yang secara khusus psikologi olahraga dan juga tentang disabilitas. Wah, luar biasa. Dari Bu WD 1 mungkin akan menambahkan dari prestasi akademiknya mungkin Bu? Iya, terima kasih Mbak. Jadi Fakultas Psikologi tentu tujuan dari kinerja fakultas kami mendukung tercapainya indikator utama universitas. Nah, salah satu tuntutan memang meningkatkan prestasi akademik dan juga non-akademik dari mahasiswa. Untuk prestasi akademik mahasiswa kami di tahun ini alhamdulillah terdapat cukup banyak peningkatan. Jadi baru di semester kemarin ini bulan September ya kami mengirimkan 6 orang mahasiswa kami dalam program pertukaran mahasiswa ke Malaysia, ke IMTI University di Malaysia, dan itu fully funded by Fakultas Psikologi. Wah, seperti luar itu. Biasa. Nah, tadi Ibu ngobrolin tentang kerjasama. Untuk Pak WD2, apakah kerjasama yang dijalin oleh Fakultas Psikologi sendiri ini selain dari fakultas yang ada di Malaysia, apakah ada mitra-mitra kerjasama lainnya Bapak untuk mendukung dari mahasiswa psikologi ini sendiri? Ya, baik, terima kasih. Jadi melihat dari capaian kami di kerjasama, kurang lebih ada sekitar 530 kerjasama yang sudah kami lakukan dengan berbagai mitra, termasuk juga dengan perusahaan, universitas di level internasional maupun juga di nasional. Dan tentunya ini semua menunjang IKU, tentunya juga menunjang kegiatan seperti magang mahasiswa, kemudian juga kegiatan penunjang yang lainnya. Demikian. Wah, luar biasa. Ternyata cukup banyak ya Pak. Sekarang ini telah mencapai angka ratusan yang dijalin kerjasamanya oleh Fakultas Psikologi dari Universitas Negeri Surabaya. Lalu jumlah prodi yang ada di Fakultas Psikologi saat ini ada berapa Bu? Apakah masih satu, hanya psikologi saja atau sudah bertambah?
prodi kami ada 2, prodi S1 dan magister science. Ada 2, sementara ini doakan nanti akan ada penambahan gitu. Karena memang kalau lulusan psikologi ini agak saya jelaskan ya, ini kami ada 2 sebenarnya setelah jadi sarjana psikologi itu jalurnya di magister science dan pendidikan profesi umum. Nah, harapannya tahun depan kami bisa mendirikan pendidikan profesi psikolog umum. Tapi untuk tahun ini masih ada 2, S1 psikologi dan S2 magister science. Wah, luar biasa. Lalu Bapak Ibu, untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Psikologi ini sendiri, kiranya ada jalur apa saja untuk bisa masuk ke dalam fakultas ini? Mungkin Bapak atau Ibu yang ingin menjawab? Dari Ibu? Ya. Ya, jadi untuk admisi ya atau sistem rekrutmen mahasiswa kami tentu mengacu ke universitas. Jadi mengikuti jalur penerimaan mahasiswa yang ada di universitas. Jadi kami menerima dari jalur prestasi, kepemimpinan juga ada gitu ya. Kemudian dari jalur yang nasional tentu juga ada dan juga dari jalur mandiri juga kami menerima seperti itu. Baik, dari Bapak sendiri apakah ada tambahan Pak terkait hal itu untuk jalur masuknya? Ya, jadi untuk jalur masuk seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Widi tadi, ada 3 jalur utama, SNBP, SNBT, dan juga mandiri. Yang nanti mandiri yang akan di breakdown lagi menjadi jalur kepemimpinan, kemudian juga dari keagamaan, disabilitas, olahraga dan seterusnya. Begitu. Kalau peminatnya sendiri Bapak Ibu, semakin tahun ini apakah semakin banyak dan membludak? Ya? Iya. Wah, luar biasa. Itu juga sebenarnya yang memberikan semangat kami menjadi sebuah fakultas ya. Jadi karena 5 tahun terakhir ini untuk UNESA kami selalu berada di 3 teratas peminat animo masyarakat untuk di psikologi. 5 tahun terakhir ini ya Pak Widi dan Bu Widi ya. Jadi kami di 3 teratas itu selalu konsisten. Baik, Fakultas Psikologi ini kan baru terpisah dari FIP di tahun 2024 ya Bapak Ibu. Iya, betul. Tapi ketika saya mendengar 5 tahun berarti sejak masih di FIP, psikologi ini sudah menjadi favorit. Betul sekali. Wow, luar biasa. Lalu Bapak Ibu, untuk lulusannya dari Fakultas Psikologi, kiranya lulusannya menjadi apa saja sih yang diharapkan dari Bapak Ibu pimpinan? Yang mengacu ke CPL ya Bu Wede ya. Jadi monggo Bu Wede nanti jadi memang nanti lulusannya jadi sarjana psikologi kan begitu. Bidang kerjanya nanti di HRD. Kemudian ada asisten psikolog gitu ya, ada konselor psikologi, kemudian bisa bekerja di rumah terapi gitu ya. Gitu ya. Itu yang saya ingat ya, mungkin Pak Wede, Bu Wede mau menambahkan. Ya, jadi secara sebenarnya banyak ya, karena psikologi itu mungkin salah satu prodi yang lulusannya itu bisa diterima, bisa dikatakan hampir di semua bidang seperti itu ya, sehingga mahasiswa kami juga cukup tersebar gitu. Tapi jika mengacu pada profil lulusan atau yang paling utama itu ada 3 memang tadi sudah disebutkan oleh Bu Dekan. Yang pertama itu banyak lulusan kami yang terserap di bidang human resource itu atau pengembangan sumber daya manusia. Lalu yang kedua tadi asisten psikolog. Nah, asisten psikolog ini sebenarnya tempatnya itu juga sangat beragam gitu. Jadi termasuk di lembaga-lembaga pemerintahan, kemudian di lembaga-lembaga terapi. Dan banyak gitu ya, tetapi profesinya itu adalah sebagai asisten psikolog. Nah, yang ketiga ini sebagai konselor psikologi. Nah, ini juga sama, jadi ini juga tersebar di berbagai instansi dan juga berbagai bidang seperti itu. Baik Ibu, nah sebelum kelulusan, kiranya di Fakultas Psikologi sendiri, apakah ada konsentrasi untuk memetakan kembali peminatan dari teman-teman mahasiswa psikologi seperti lebih condong kemana, apakah ada Ibu peminatan konsentrasi itu? Iya, secara mendasar kami ini ada peminatan rumpun klinis ya. Bu Wede, Pak Wede, nanti bisa ditambahkan rumpun klinis, pendidikan perkembangan, psikologi industri organisasi, sosial, umum dan eksperimen. Sudah kesebut semua nggak ya? 5 ya?
Itu. Jadi memang sebenarnya kalau S1 itu kan sifatnya lebih ke basic knowledge ya. Basic knowledge, cuman memang kami memberikan dasar-dasar basic knowledge itu kalau sesuai peminatannya. Kalau di rumpun klinis maka mata kuliahnya ini, nanti arah karirnya seperti ini, pengembangannya nanti sesuai dengan capaian yang disampaikan Bu Widi. Kalau pendidikan perkembangan dan seterusnya, sosial, industri, organisasi, umum dan eksperimen, begitu. Berarti memang sudah ada peminatan konsentrasi sendiri untuk menyiapkan mahasiswa. Kiranya lebih spesifik apa untuk mereka setelah lulus nanti ya Ibu. Dari Bapak apakah ada tambahan mengenai hal ini? Tadi sudah seperti yang Bu Dekan sampaikan. Jadi memang 5 peminatan itu adalah 5 peminatan yang memang paling banyak dilakukan di kampus kami. Dan 5 rumpun tersebut menunjang terkait dengan kompetensi, keahlian, dan juga nantinya setelah lulus akan berkarya di bidang apa. Demikian. Luar biasa. Nah, untuk masuk ke Fakultas Psikologi sendiri, apakah ada harus, anak yang masuk di Fakultas Psikologi harus lulusan dari MIPA atau dari rumpun IPS? Apakah masih ada Bapak Ibu sampai sekarang? Kalau misalnya di Unpad ya, contoh ya, kalau di Unpad itu kan memang biasanya eksakta. Jadi mereka prefernya nerima anak-anak yang lulusan dari eksak IPA ya, meskipun sekarang sudah tidak ada kan ya, gitu ya. Tapi kalau kami secara khusus tidak ada, jadi siapapun, maksudnya siapapun dalam arti apakah itu IPA IPS, sekarang kan sudah tidak ada lagi ya dikotomi IPA IPS ya, jadi siapapun yang berminat dan memenuhi persyaratan lulus begitu ya sesuai dengan passing grade, dia bisa menjadi mahasiswa Fakultas Psikologi UNESA. Biasa. Baik, Bapak Ibu, untuk kurikulum yang dipakai oleh Fakultas Psikologi ini, pembelajarannya itu bagaimana sih? Apakah dengan project based learning atau bagaimana untuk mahasiswa ini belajar? Dari Bu Wede? Oh, baik. Ya, jadi untuk kurikulum ini sekali lagi kami mengacu tentu pada peraturan atau regulasi nasional ya, dan itu juga sudah diterjemahkan ke universitas melalui peraturan rektor seperti itu. Nah, untuk saat ini kami menggunakan kurikulum transformasi, ini benar-benar baru ya, jadi baru diterapkan di angkatan 2024. Ada banyak sekali kebaruan ya di dalam kurikulum itu yang tentunya mengacu pada kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Jadi tentu kurikulum ini secara rutin kami evaluasi dan kami perbaiki, karena kita nggak bisa mendidik mahasiswa itu sama seperti dulu ya, karena juga tuntutan zaman juga berubah gitu. Jadi sekarang yang digunakan adalah kurikulum transformasi. Nah, tadi betul sekali untuk metode pembelajaran ini kami juga sangat mengutamakan untuk project based learning ya, dan juga case study. Sekali lagi itu untuk mendukung tercapainya kompetensi mahasiswa, bisa mengambil keputusan gitu, mereka bisa mengaplikasikan teori yang sudah mereka pelajari untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Kami percaya bahwa itu adalah fungsi penting dari pendidikan di perguruan tinggi, seperti itu. Dan kalau di psikologi memang acuan dasar kami utama kami kurikulum yang sudah jadi pedomannya itu di AP2. Nah, betul sekali. Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Psikologi Perguruan Tinggi. Ya. Baik, jadi memang kurikulum yang diterapkan oleh Fakultas Psikologi UNESA ini sendiri selalu mengadaptasi yang terbaru ya Bu. Kiranya apa sih yang diperlukan zaman pada saat ini senantiasa diadaptasi agar para mahasiswa ini pun terus bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Baik, nah untuk fasilitas, biasanya ini kan para mahasiswa itu banyak yang bilang, aduh khawatir nanti kelasnya panas atau bagaimana. Nah kalau di Fakultas Psikologi sendiri bagaimana? Mungkin dari Pak WD2 ya terkait fasilitasnya bagaimana sih Pak? Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah Fakultas Psikologi di tahun 2004 ini diberikan hadiah oleh UNESA sebuah gedung yang cantik, 7 lantai begitu ya. Dan untuk gedung kami sudah dilengkapi dengan kalau misalkan kita berbicara masalah conditioning suhu,
kita sudah dilengkapi dengan AC sentral. Jadi setiap lantai terintegrasi dan meminimalisir adanya kelas yang mungkin tidak panas, tidak dingin dan seterusnya. Lalu juga kami memiliki berbagai macam teknologi seperti misalkan laboratorium yang di dalamnya juga ada laboratorium podcast. Kemudian juga mungkin sedikit menambahkan tadi Center Quality of Life-nya Bu Dekan. Ada laboratorium tumbuh kembang anak atau kami sebut sebagai PSTKA. Lalu juga ada assessment center, ada juga ruang relaksasi di mana ruang itu ada gemericik air, suara air begitu untuk menenangkan. Kemudian juga dilengkapi dengan laboratorium komputer, kami memiliki sekitar 42 komputer. Lalu yang paling penting kami memiliki 3 smart class. Ya. Jadi 3 smart class ini dilengkapi dengan videotron di masing-masing ruangannya dan saling terintegrasi dengan sistem. Jadi itu adalah fasilitas yang dihadiahkan UNESA bagi psikologi. Dan ada laboratorium psikologi olahraganya. Betul. Olahragaan mendukung tadi UNESA ya, keunggulan UNESA. Jadi cukup lengkap sekali ya fasilitasnya Bapak Ibu, tidak perlu diragukan dan tidak perlu khawatir juga para calon mahasiswa yang ingin masuk di Fakultas Psikologi UNESA, karena kalau dilihat sendiri ya dari luar ini gedungnya saja sudah terlihat sangat megah gitu. Apalagi waktu kita masuk ke dalamnya. Jadi teman-teman atau KC People bisa dicoba aja langsung buat masuk ke Fakultas Psikologi. Baik, untuk sistem perkuliahannya sendiri apakah dilaksanakan full luring ataukah secara hybrid Bapak Ibu? Mengacu ke peraturan ya, jadi masih bisa 50% luring, 50% daring begitu ya. Cuman memang kami memprioritaskan memang sebaiknya luring ya. Gitu ya, karena kan ya kita ketahui bersama kalau luring itu bonding dan proses interaksinya, kejelasan materi, kita bisa ngontrol mahasiswa itu lebih bagus, apalagi dengan tadi disampaikan Pak Widi ada 7 lantai gitu sarpras kita. Monggo Bu Widi disampaikan. Ya, jadi sudah tepat tadi disampaikan Bu Dekan, memang kami menghimbau kepada Bapak Ibu dosen itu untuk lebih mengutamakan pertemuan secara luring gitu, karena kami juga mendapatkan banyak masukan ya, kami memperhatikan juga masukan dari mahasiswa yang ternyata mereka lebih senang tuh, lebih happy kalau secara di kelas, langsung betul ya, gitu, dengan diskusi dengan dosennya, dengan sesama teman kelasnya seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Bapak Ibu terhadap Fakultas Psikologi untuk mendukung mahasiswanya itu bagaimana sih Pak Bu? Karena tadi kan sempat disebutkan bahwasanya ada yang dikirim ke Malaysia untuk PMM, dan apakah ada beasiswa juga? Silakan. Ya, kami tentunya akan sangat support ya. Jadi kalau misalnya untuk pengembangan bakat dan minat itu nanti kami membuat PKM Center ya Bu Widi ya. Kemudian salah satu contoh pendanaan selain tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Widi, tahun ini kami fakultas menjadi fakultas pertama, tapi kami bisa meloloskan mahasiswa kami di PIMNAS. Ya, jadi ada satu tim kami yang lolos PIMNAS begitu ya. Itu juga bukan hal yang mudah begitu ya untuk lolos PIMNAS, dan tentunya kami mendatangkan coaching gitu ya, bantuan-bantuan pendanaan yang terkait pelaksanaan PIMNAS. Salah satu contohnya itu. Mungkin ada tambahan? Ya, jadi selain itu juga kami menyadari bahwa mahasiswa juga perlu disupport ya dalam hal pengembangan minat bakat seperti itu. Sekarang ini kan prestasi itu tidak bisa hanya akademik saja gitu. Jadi untuk mereka bisa sukses di masyarakat pun itu perlu ada peningkatan soft skill seperti itu. Nah, sehingga di fakultas kami ini juga arahan dari Bu Dekan itu kami melakukan revitalisasi untuk komunitas-komunitas pengembangan minat bakat mahasiswa seperti itu. Jadi ada komunitas-komunitas yang nanti harapannya akan mewadahi dan juga termasuk memetakan minat bakat mahasiswa yang nanti juga harapannya akan mencapai ke PIMNAS prestasi nasional maupun internasional. Nah, selain tadi yang akademik di Malaysia, kebetulan juga di tahun ini bulan Oktober ini juga mahasiswa kami ada 12 mahasiswa itu yang mendapatkan penghargaan Bronze Award ya di ajang Innovation Competition International Innovation Competition itu juga di Malaysia seperti itu.
Jadi walaupun baru 1 tahun berdiri, tapi prestasinya ini sudah sangat banyak ya Bu. Insya Allah, amin. Dan ini pun prestasinya tidak akan terwujud tanpa dukungan dari Fakultas Psikologi itu sendiri. Jadi Civitas Akademika dari Fakultas Psikologi. Luar biasa. Nah tadi untuk beasiswanya apakah ada Bapak Ibu di Fakultas Psikologi ini? Secara khusus S2. kami S2. Terutama nanti misalnya mahasiswa kami yang Lulusan lulus terbaik. Betul. Nah, kami mendukung itu. Wow. Iya, Bapak, apakah mungkin tadi kan karena sudah Bu BD1 dan Bu Dekan. Dari Bapak, kiranya nanti kalau Kece People pengen tahu informasi lebih lanjut terkait Fakultas Psikologi, kiranya bisa mengakses kemana Bapak? Oke, baik. Jadi di Psikologi UNESA sudah ada 3 media utama untuk melakukan sosialisasi terkait dengan kampus kami. Ada di website http://sarjana.psikologi UNESA ACID, lalu juga di Magister Psikologi UNESA ACID. Lalu yang terakhir ini adalah webnya fakultas psikologi.unesa ACID. Lalu karena juga terkait dengan menjawab dinamika perkembangan, kami juga ada Instagram dan juga TikTok yang username-nya adalah Fakultas Psikologi UNESA. Wow, berarti baik dari website, sosial media, semuanya sudah terlengkapi untuk informasi-informasi Fakultas Psikologi. Sudah diberikan kemudahan lah ya untuk Fakultas Psikologi agar para calon mahasiswa mendapatkan informasi. Baik Bapak Ibu, terakhir sebelum kita tutup, kita banyak jargon ya Bapak Ibu. Dari Fakultas Psikologi bagaimana nih untuk jargonnya? Sehati? Oh iya, sehati. Oh, iya. Dipraktekkan mungkin. Baik, nanti mungkin bisa ya Bapak Ibu waktu saya bicara Fakultas Psikologi, terus nanti Bapak Ibu langsung menjawab lanjutannya, gitu nggih? Iya. Tapi sebelum kita tutup juga closing statement deh Bapak Ibu, mungkin diwakili oleh Bapak Ibu atau Bu Dekan silakan untuk closing statement. Buat rekan-rekan Kece Media gitu ya, jika Anda ingin psikologi adalah salah satu dari 10 jurusan yang tidak akan tergantikan oleh AI, Artificial Intelligence gitu ya. Sekarang kan banyak profesi, jurusan yang kolaps karena tergeser karena ada Artificial Intelligence. Psikologi salah satu jurusan yang tidak akan tergantikan itu sepanjang zaman. Tapi pesan saya, Anda masuk Fakultas Psikologi, jurusan psikologi itu adalah untuk psikologi untuk saya, bukan untuk Anda. Jadi berkembanglah, flourish gitu ya, self development kalau Anda masuk Fakultas Psikologi. Bukan tujuannya untuk obat jalan saja, tapi pengembangan diri. Itu saja supaya bisa bermanfaat bagi sesama. Nice. Itu saja. Pesankan. Baik, Bapak Ibu langsung saja kita jargon ya. Nanti saya pandu Fakultas Psikologi, Bapak Ibu langsung sehati. Iya. Baik, siap. Fakultas Psikologi sehati, sehat, harmonis, tangguh, inspiratif. Wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu telah berkenan hadir di studio kami dan menyampaikan informasi mengenai Fakultas Psikologi untuk Kece People yang tertarik untuk masuk ke Fakultas Psikologi Universitas Negeri Surabaya. Dan saya Salsa Claudia selaku host pada Bincang UNESA kali ini, pamit undur diri dan sampai jumpa. Iya, coba nih. Gak podo ya, coba. Di aja Mbak, Pak, dibuat apa itu namanya getar. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, nanti diulang kan lebih gampang. Iya. Dan nggak tahu penjelasannya lebih lengkap, lebih bener. Jawabannya beda. Beda mana jawabannya.